sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita selalu dipenuhi cahaya dan keberkahan. Jangan lupa dukung terus channel Maya Story dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sekarang, siapkan hati dan perasaanmu, karena cerita kali ini akan membuatmu tersentuh dan semakin yakin bahwa takdir Allah selalu penuh keajaiban. Pagi itu, kabut masih menggantung di langit Sleman ketika Rina berdiri di depan rumah kecilnya dengan koper biru di tangan. Udara dingin bercampur dengan aroma tanah basah membuat dadanya sesak. Di depan pintu, ibunya berdiri dengan mata yang sembab, berusaha tersenyum meski air mata terus menetes. Hati-hati ya, Nak. Ingat, kerja yang benar. Jangan lupa sholat dan selalu minta perlindungan dari Allah, ucap sang ibu lirih. Rina hanya mengangguk pelan, menahan tangis yang hampir pecah. Di dadanya ada rasa takut yang sulit dijelaskan, antara harapan dan ketidakpastian. Tapi demi ayah yang sakit dan adik yang masih sekolah, ia harus kuat. Dengan langkah gontai ia meninggalkan halaman rumah, menatap sawah hijau di kejauhan, seakan sedang berpamitan pada seluruh kenangan masa kecilnya. Perjalanan menuju Bandara Adi Sucipto terasa panjang. Setiap guncangan bus membuat Rina semakin sadar bahwa hidupnya akan berubah total. Di tas kecilnya, ia membawa foto keluarga dan selembar surat dari ibunya yang berisi pesan sederhana. Jangan pernah menyerah, Nak. Allah akan selalu bersama orang yang sabar. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sesampainya di bandara, ia bertemu beberapa perempuan lain yang juga akan berangkat menjadi TKW. Mereka saling bertukar cerita tentang kampung halaman, tentang alasan mereka merantau. Ada yang ingin membiayai anaknya sekolah, ada yang ingin memperbaiki rumah, dan ada pula yang sekadar mencari jalan keluar dari kemiskinan. Dalam hati Rina berdoa pelan, semoga semua langkah ini menjadi jalan kebaikan. Setelah penerbangan panjang, pesawat akhirnya mendarat di Riyadh. Rina menatap keluar jendela, melihat hamparan padang pasir yang luas dan langit biru tanpa awan. Hatinya berdebar, antara kagum dan takut. Saat menjejakkan kaki di tanah Arab, udara panas langsung menyapa wajahnya. Seorang petugas dari agen menjemputnya, lalu membawanya ke rumah majikan yang sudah menunggu. Rumah itu besar, berlapis marmer, dan dijaga oleh dua penjaga berpakaian putih. Rina menunduk sopan saat diperkenalkan kepada Nyonya Salma, perempuan anggun dengan sorot mata tegas. Ia diberi kamar kecil di lantai bawah, tempat para pekerja tinggal. Malam itu, Rina menangis dalam diam, memandangi langit-langit kamar yang asing. Ia merasa jauh dari rumah, tapi dalam hatinya ia yakin, Allah tidak akan meninggalkannya. Hari pertama bekerja terasa melelahkan. Rina harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan teh dan sarapan majikan. Setiap sudut rumah harus bersih, tidak boleh ada noda sedikit pun. Ia berusaha mengikuti semua aturan meski kadang dimarahi karena lambat atau salah mengerti bahasa. Saat malam tiba, tubuhnya terasa remuk, namun ia tetap menengadahkan tangan, berdoa dengan suara bergetar. Ia meminta agar diberi kekuatan, agar hatinya tetap ikhlas menjalani semua ujian. Dan di sela tangisnya malam itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Ada kedamaian yang lembut menyelimuti. Seakan Allah sedang menenangkannya, berbisik lembut di hati bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan kelak, di negeri orang ini, takdir besar akan menantinya. Hari-hari pertama di rumah majikan terasa panjang dan melelahkan bagi Rina. Setiap pagi, ia bangun sebelum adzan subuh berkumandang, menyiapkan teh untuk Nyonya Salma, menyapu halaman yang luas, lalu membantu dapur menyiapkan sarapan keluarga. Rumah besar itu memiliki banyak aturan, dan setiap kesalahan kecil bisa membuatnya dimarahi. Bahasa Arab yang masih terbata-bata membuatnya sering salah paham dengan pelayan lain. Meski begitu, Rina tetap berusaha tersenyum. Dalam hatinya ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk bertahan, sebab pulang bukanlah pilihan. Ia masih ingat pesan ibunya sebelum berangkat. Kalau kamu sabar, Allah pasti menolong. Kata-kata itu menjadi penguat setiap kali ia hampir menyerah. Suatu sore, saat Rina tengah mencuci piring di dapur, seorang pria muda masuk dengan langkah tenang.
Wajahnya tampan, kulitnya cerah, dan matanya tajam namun lembut. Rina terkejut, buru-buru menunduk. Pria itu tersenyum tipis sambil berkata dalam bahasa Inggris, "You must be the new worker, right?" Rina hanya mengangguk gugup. Belakangan ia tahu bahwa pria itu adalah Amir, putra majikannya yang baru kembali dari London setelah menempuh pendidikan. Amir berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Ia sering menyapa para pekerja dengan ramah, bahkan kadang membantu membawakan barang-barang berat. Tapi bagi Rina, perhatian itu justru menimbulkan rasa takut. Ia tahu posisinya hanya sebagai pembantu, dan segala bentuk keakraban bisa menimbulkan salah paham. Hari berganti minggu, dan Rina mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia hafal kapan harus menyiapkan teh, kapan harus mencuci pakaian, dan bagaimana menjaga jarak dengan para pelayan lain yang terkadang iri dengan kedekatannya bersama Amir. Setiap kali Amir pulang kerja, ia selalu menyapa, menanyakan kabar atau sekadar berkata, "Terima kasih," dengan senyum hangat. Senyum itu yang diam-diam membuat jantung Rina berdebar, meski ia berusaha menyangkalnya. Di malam hari, saat tubuhnya lelah dan matanya berat, Rina tetap menyempatkan diri untuk berdoa. Ia menengadahkan tangan, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah dan dijaga hatinya agar tidak terjebak pada perasaan yang salah. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin hatinya tak mampu berpaling. Suatu hari, Rina melakukan kesalahan kecil. Ia tanpa sengaja memecahkan gelas kristal di ruang makan. Suara pecahan membuat Nyonya Salma berlari keluar dengan wajah marah. "Kamu tahu berapa harga gelas ini?" bentaknya dengan bahasa Arab yang tajam. Rina hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara. Di saat itulah Amir datang dan menenangkan ibunya. "It's okay, Mother. It was an accident," katanya lembut. Ia lalu memungut pecahan kaca itu satu persatu, sementara Rina tertegun melihat kebaikan hatinya. Setelah Nyonya Salma pergi, Amir menatap Rina dan berkata, "Don't cry. Everyone makes mistakes." Rina hanya menunduk makin dalam. Suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih, Tuan." Dalam hati, ia berdoa pada Allah agar kebaikan itu tidak membuatnya lupa diri. Malam itu, Rina sulit tidur. Wajah Amir terus terbayang di pikirannya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali teringat bagaimana pria itu membelanya, hatinya bergetar aneh. Ia bangun, mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di tepi ranjang sambil menatap jendela kecil yang menghadap langit Riyadh. Di bawah cahaya bulan yang lembut, ia berdoa dengan lirih. "Ya Allah, jika perasaan ini ujian, tolong kuatkan hatiku. Aku datang ke negeri ini bukan untuk mencari cinta, tapi untuk mencari rezeki. Tapi jika ini takdir dari MU, aku mohon tunjukkan jalannya dengan kebaikan." Air matanya jatuh perlahan, membasahi sajadah kecil dari kain batik yang dibawanya dari Jogja. Ia tak tahu apa yang sedang disiapkan takdir untuknya, tapi satu hal pasti, hatinya mulai bergetar bukan hanya karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin disebut cinta. Hari itu, udara Riyadh terasa panas dan kering. Rina bangun lebih pagi dari biasanya karena harus membersihkan ruang tamu yang akan dipakai untuk tamu penting keluarga majikan. Namun sebelum sempat menyelesaikan tugasnya, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Pandangannya berkunang, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha bertahan, tapi akhirnya jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Ketika sadar, ia sudah berada di kamarnya, dan di sampingnya duduk Amir dengan wajah cemas. "Kamu pingsan," ucapnya pelan. "Aku panggil dokter. Kamu harus istirahat." Rina tertegun. Belum pernah ia diperlakukan sebaik itu oleh seorang majikan. Amir bahkan menyiapkan segelas air putih dan memastikan Rina meminumnya sendiri. Ia memintanya beristirahat tanpa takut akan dimarahi ibunya. Dalam hati Rina berdoa pada Allah agar kebaikan pria itu tidak menumbuhkan sesuatu yang membuatnya salah langkah. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Amir semakin sering memperhatikan Rina. Kadang ia muncul di dapur untuk menanyakan kabarnya, atau sekadar menitipkan makanan kecil dengan alasan agar Rina tidak lupa makan. Suatu sore, saat Rina sedang menjemur pakaian,
Amir datang membawa sebuah buku berisi kumpulan doa dalam bahasa Arab dan Inggris. Aku tahu kamu sedang belajar bahasa Arab, katanya dengan senyum ramah. Mungkin ini bisa membantu. Rina menerima buku itu dengan tangan bergetar, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengucap terima kasih dalam bahasa yang kaku, lalu menunduk dalam-dalam. Sejak saat itu, Rina semakin hati-hati dalam bersikap. Ia tahu, terlalu sering menerima perhatian dari Amir bisa memancing kecemburuan pelayan lain dan mungkin juga amarah dari Nyonya Salma. Namun bagaimanapun ia mencoba, hatinya tidak bisa membohongi diri sendiri. Setiap kali mendengar langkah kaki Amir melewati koridor, jantungnya berdebar tanpa kendali. Sore itu, ketika matahari mulai turun dan cahaya keemasan menembus jendela, Rina sedang menyapu ruang tamu. Amir duduk membaca di sofa, sementara Nyonya Salma sedang pergi. Suasana rumah begitu hening hingga yang terdengar hanya suara lembut sapu yang menyentuh lantai. Amir menatap Rina, lalu berkata pelan, "Kamu selalu bekerja keras. Tidak semua orang bisa seperti kamu." Rina berhenti sejenak, menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku hanya menjalankan kewajiban, Tuan," jawabnya lirih. Amir tersenyum. Tapi jarang ada orang yang melakukannya dengan hati. Kalimat itu membuat wajah Rina memanas. Ia buru-buru berlalu ke dapur, berusaha menenangkan diri. Di sana, ia berdiri lama di depan wastafel, menatap bayangan dirinya di air. "Ya Allah," gumamnya dalam hati. "Jangan biarkan aku jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya." Namun semakin ia berdoa, semakin sulit ia menepis perasaan itu. Setiap kebaikan Amir terasa tulus, bukan basa-basi. Ia bahkan tahu kapan Rina tampak lelah dan kapan ia sedang sedih. Suatu malam, ketika hujan turun di luar, jarang sekali terjadi di Riyadh, Rina duduk di kamarnya, menatap buku doa pemberian Amir. Ia membacanya pelan sambil meneteskan air mata. Apakah ini ujian atau rahmat? Ya Allah! Ia bertanya dalam hati, tapi tak menemukan jawaban. Hanya ada getaran lembut yang menyelimuti dadanya. Seolah Allah ingin menenangkan hatinya bahwa setiap rasa memiliki maksud. Beberapa hari kemudian, kabar kedekatan Rina dan Amir mulai jadi bahan bisik-bisik di antara para pelayan. Ada yang memperingatkannya dengan nada sinis. "Hati-hati, Rina. Jangan terlalu dekat dengan Tuan Amir. Keluarga majikan bisa murka kalau tahu." Rina hanya diam, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. Malamnya ia sujud lama, menangis dalam keheningan. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, tapi mengapa hati ini terus bergetar setiap kali melihatnya?" Di antara air mata, Rina sadar, perasaan yang tumbuh di hatinya bukan lagi sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang lembut tapi kuat, seperti angin gurun yang datang tanpa bisa dicegah. Ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Perhatian Amir telah menumbuhkan bunga yang tak diundang dalam hatinya, bunga yang bisa menjadi rahmat, atau justru ujian terberat dalam hidupnya. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi. Angin gurun berhembus lembut melewati celah jendela, membawa aroma pasir dan dingin yang menggigit. Rina duduk di kamarnya, mencoba membaca buku doa yang dulu diberikan Amir, namun pikirannya tak lagi tenang. Sudah beberapa hari ini Amir bersikap lebih tenang dari biasanya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Hingga akhirnya malam itu, ketika semua penghuni rumah sudah beristirahat, pintu kamarnya diketuk pelan. Suara itu begitu dikenalnya. "Rina," panggil Amir dengan nada hati-hati. Rina terdiam beberapa detik, menatap pintu dengan napas bergetar. "Iya, Tuan," jawabnya perlahan. Amir masuk, menatapnya dengan tatapan lembut namun tegas. "Aku ingin bicara sebentar," katanya. Rina menunduk sopan. Jantungnya berdegup cepat. Amir duduk di kursi dekat ranjang dan berkata lirih. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku mencintaimu, Rina." Kata-kata itu seolah menghentikan waktu. Rina menatapnya tak percaya. Matanya membesar, dan air mata langsung menggenang. "Tuan, jangan berkata begitu," bisiknya dengan suara parau.
Aku hanya pembantu di rumah ini. Aku orang miskin dari Jogja. Keluarga Tuan tidak akan pernah menerima. Amir tersenyum lembut. Aku tahu, tapi perasaan ini bukan karena kasihan. Aku mengagumimu sejak lama, kesabaranmu, ketulusanmu, dan caramu menghormati orang lain. Aku sudah mencoba melupakan, tapi aku tidak bisa. Rina menggigit bibir, menahan tangis. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata cinta dari seorang putra majikan Arab. Aku tidak pantas, Tuan. Aku takut semua ini akan membuat masalah, ucapnya lirih. Namun Amir menatapnya dengan mata jernih yang penuh keyakinan. Cinta tidak memilih siapa. Aku akan berbicara dengan ayahku. Aku ingin menikah denganmu secara sah. Rina menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa bahagia sekaligus takut. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Amir ingin menikahinya? Ia tahu betul betapa kerasnya adat dan keluarga Arab dalam menjaga kehormatan. Ia berdoa di dalam hati. Ya Allah, jika ini cinta yang Engkau ridha, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya ujian, tolong jauhkan aku sebelum semuanya terlambat. Dalam beberapa hari berikutnya, kabar bahwa Amir dekat dengan pembantunya mulai terdengar oleh Nyonya Salma. Suatu pagi, wanita itu memanggil Rina ke ruang tamu dengan wajah dingin. Kudengar kamu sering bicara dengan Amir, katanya dengan bahasa Arab yang tajam. Jangan pernah berpikir kau bisa lebih dari seorang pelayan di rumah ini. Rina menunduk, menangis dalam diam. Ia tidak sempat membela diri, hanya mampu meminta maaf dan berdoa dalam hati agar Allah menenangkannya. Setelah hari itu, ia menjaga jarak lebih jauh, tapi Amir tidak menyerah. Suatu malam, Amir datang lagi. Kali ini dengan mata yang merah dan wajah lelah. Ayah tidak setuju, katanya dengan suara pelan namun mantap. Ia bilang aku mempermalukan keluarga. Tapi aku tidak akan menyerah. Rina, aku sudah bilang padanya, aku mencintaimu bukan karena hawa nafsu, tapi karena hatiku memilihmu. Rina menatapnya dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Kenapa Tuan harus sejauh ini? Bukankah lebih baik aku pergi saja agar tidak membuat Tuan susah? Amir menggeleng pelan. Tidak, Rina. Jangan pernah berpikir begitu. Aku akan buktikan bahwa niat baik pasti mendapat jalan. Ia kemudian meminta Rina bersabar dan terus berdoa. Kita percayakan semua pada Allah, katanya. Kalau memang jodoh, tidak ada yang bisa memisahkan. Malam itu, setelah Amir pergi, Rina sujud lama di atas sajadah kecilnya. Air matanya membasahi kain batik pemberian ibunya. Ia berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak mencari cinta di negeri orang, tapi Engkau hadirkan perasaan ini. Jika dia memang takdirku, maka satukan kami dengan cara yang Engkau ridho. Jika bukan, maka hapuslah rasa ini sebelum membuatku jatuh dalam dosa. Dalam keheningan malam itu, di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya, Rina sadar bahwa cintanya sedang diuji. Ia tak tahu apakah semuanya akan berakhir bahagia atau justru membawa luka, tapi satu hal pasti, ia akan tetap berserah pada kehendak Allah, sebab hanya Dia yang tahu jalan terbaik bagi setiap hati yang mencinta dengan tulus. Hari itu, udara di Riyadh terasa berbeda dari biasanya. Langit biru tampak lebih cerah, seolah alam pun ikut menyaksikan takdir besar yang sedang ditulis. Setelah melalui berbagai pertentangan dan air mata, akhirnya Amir berhasil meyakinkan ayahnya. Ia bersumpah bahwa cintanya kepada Rina bukanlah permainan atau dorongan sesaat, melainkan ketulusan yang tumbuh dari hati yang melihat keikhlasan seorang wanita sederhana. Awalnya sang ayah menolak dengan keras, bahkan sempat mengancam akan mengusir Rina dari rumah. Namun Amir tidak menyerah. Ia berbicara dengan lembut, meyakinkan bahwa pernikahan mereka akan sah di mata agama, bukan sekadar keinginan manusia. Aku tahu ini sulit diterima, katanya pada ayahnya. Tapi Allah yang menumbuhkan rasa ini, dan aku tidak ingin menentang takdirnya. Kalimat itu membuat sang ayah terdiam lama. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan, asalkan pernikahan dilakukan secara sederhana dan tertutup. Rina tak pernah membayangkan hari itu akan tiba.
Ia duduk di kamar kecilnya dengan gaun putih sederhana yang diberikan oleh istri Amir yang lebih tua, Nyonya Salma, yang akhirnya luluh melihat kesungguhan anaknya. Di depan cermin, Rina menatap wajahnya sendiri yang masih tampak pucat. Hatinya berdebar, antara bahagia dan tidak percaya. Apakah ini nyata? Ya Allah, bisiknya lirih. Ia menunduk, meneteskan air mata haru. Dari gadis miskin yang dulu hanya ingin mencari nafkah, kini ia akan menjadi istri dari pria yang pernah menjadi majikannya. Ketika adzan zuhur berkumandang, suasana di ruang tengah rumah terasa hikmat. Seorang ustadz datang memimpin akad nikah yang sederhana namun penuh makna. Amir duduk dengan wajah tegas, sementara Rina di balik tirai putih menahan tangis haru. Dengan kalimat tegas dan yakin, Amir mengucapkan ijab kabul di depan saksi dan wali yang ditunjuk. Ketika ustadz itu berkata bahwa akad telah sah, air mata Rina jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berdoa penuh syukur. Ya Allah, aku tidak pernah meminta kemuliaan, tapi Engkau memberiku karunia yang begitu besar. Di seberang tirai, Amir menatap ke arah suara tangis itu, lalu berbisik pelan. Alhamdulillah. Setelah acara akad selesai, suasana rumah yang biasanya kaku berubah menjadi lembut. Para pelayan yang dulu memandang Rina sebelah mata kini menunduk hormat. Beberapa di antara mereka bahkan mengucapkan selamat dengan wajah tersenyum. Rina tidak pernah menyangka, kehidupan yang dulu ia jalani dengan penuh air mata kini berubah menjadi kisah yang akan dikenang sepanjang hidupnya. Malam harinya, ketika tamu-tamu sudah pergi, Rina duduk di balkon kamarnya yang baru, memandang langit Riyadh yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus lembut menyentuh wajahnya. Di kejauhan, terdengar samar suara Amir berbincang dengan ayahnya di ruang tamu. Ia tak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi hatinya berdebar khawatir. Meski telah sah menjadi istri, Rina masih merasa kecil di hadapan keluarga besar Amir. Ia tahu tak semua orang bisa menerima kehadirannya dengan lapang dada. Namun dalam hatinya, ia yakin Allah tidak akan memberi sesuatu tanpa maksud. Ia berdoa lirih. Ya Allah, jadikan aku istri yang mampu menjaga kehormatan suamiku, dan berikan aku kekuatan untuk menghadapi setiap ujian. Beberapa saat kemudian, Amir datang menghampirinya dengan senyum hangat. Ia membawa 2 gelas teh Arab dan duduk di samping Rina. Kamu masih terlihat gugup, katanya lembut. Rina tersenyum malu. Aku masih tak percaya. Tuan, maksudku, Amir. Amir tertawa kecil, lalu menatap bintang yang sama. Aku pun tidak percaya Allah menuntun hatiku sampai kepadamu. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku yakin selama kita berpegang pada kebenaran, tidak ada yang perlu ditakuti. Rina menunduk, air matanya jatuh pelan. Dalam hati, ia mengucap syukur yang tiada henti. Pernikahan ini mungkin sederhana, tanpa pesta mewah atau gemerlap lampu. Namun bagi Rina, inilah bentuk kebahagiaan sejati. Cinta yang lahir bukan dari harta, tapi dari keikhlasan dan keyakinan bahwa takdir Allah selalu indah bagi mereka yang sabar menunggu. Malam itu, setelah pernikahan yang sederhana namun sakral, rumah besar keluarga Amir tampak tenang. Rina duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdetak tak beraturan. Gaun putih yang tadi ia kenakan saat akad kini telah diganti dengan gamis lembut berwarna gading. Di tangannya masih terpegang tasbih kecil pemberian ibunya, sementara pikirannya dipenuhi rasa canggung dan gugup. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dalam budaya tempatnya berasal, malam pertama selalu dianggap hal yang sakral sekaligus menegangkan. Tapi Rina tidak tahu bagaimana menghadapi pria sebaik Amir. Ia menunduk, menatap lantai. Sementara bayangan Amir yang melangkah pelan menuju kamar membuat jantungnya semakin berdegup. Namun, begitu pintu tertutup, bukan kata manis atau tatapan menggoda yang keluar dari bibir Amir, melainkan sesuatu yang membuat Rina menatapnya dengan mata terbelalak penuh haru. Amir datang membawa sebuah bingkisan kecil berwarna coklat muda. Ia duduk di kursi dekat ranjang dan menatap Rina dengan senyum lembut. Rina, katanya pelan. Malam ini aku ingin memberimu sesuatu. Dengan tangan hati-hati, ia membuka bingkisan itu, dan di dalamnya terdapat sehelai kalung sederhana dengan gantungan berlafaz Allah.
Aku tahu malam ini seharusnya menjadi malam pertama bagi kita sebagai suami istri, lanjut Amir. Tapi aku ingin kita memulai segalanya bukan dengan hawa nafsu, melainkan dengan keikhlasan dan doa. Ia lalu mengulurkan kalung itu kepada Rina. Aku ingin malam ini kita berdoa bersama, agar rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Air mata langsung mengalir di pipi Rina. Ia tidak menyangka bahwa pria yang kini menjadi suaminya begitu lembut dan penuh penghormatan. Ia menunduk, mengambil kalung itu, lalu menggenggamnya erat. Aku tidak tahu harus berkata apa, Amir, ucapnya dengan suara gemetar. Aku hanya tahu, Allah benar-benar mengirimkanmu untuk menuntunku. Amir tersenyum, lalu mengajak Rina berdiri di atas sajadah yang telah ia siapkan. Lampu kamar diredupkan. Hanya tersisa cahaya lembut dari lampu dinding. Mereka berdiri berdampingan. Lalu Amir mengangkat tangan, memimpin doa dengan suara tenang. Setiap kata yang keluar dari lisannya terdengar penuh makna, seakan menembus hati Rina yang sejak tadi bergetar hebat. Setelah itu, keduanya menunduk dalam sujud panjang. Dalam sujud itu, Rina menangis tanpa suara. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Selesai berdoa, Amir duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, Rina, aku tahu banyak orang tidak percaya dengan pernikahan kita. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin membuktikan bahwa cinta yang diridek Allah akan selalu menemukan jalannya. Rina menatapnya dengan mata yang masih basah, lalu menjawab lirih. Aku pun berjanji akan menjadi istri yang taat, dan akan selalu mendoakan kebaikan untukmu. Amir tersenyum hangat, lalu menghapus air mata di pipinya dengan ujung jarinya. Tidak perlu takut lagi, katanya. Sejak hari ini, kamu tidak sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu. Malam itu bukan malam pertama yang dipenuhi hasrat, melainkan malam yang dipenuhi ketenangan dan kasih yang tulus. Mereka berbincang lama tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan menghadapi pandangan keluarga dan masyarakat. Amir berjanji akan memperjuangkan Rina hingga semua orang mengakui cintanya. Rina mendengarkan dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu, Allah telah mengatur segalanya dengan indah. Ia teringat pada masa-masa ketika ia bekerja sendirian, menangis dalam diam karena tekanan dan kesepian. Kini, ia duduk di sisi pria yang tidak hanya mencintainya, tapi juga menghormatinya dengan penuh kemuliaan. Ketika malam semakin larut, Amir berkata lembut, aku ingin kamu tidur dengan tenang malam ini. Mulai besok, hidup kita akan berubah. Tapi aku ingin semua dimulai dengan ketenangan, bukan kegelisahan. Ia memadamkan lampu, meninggalkan cahaya redup dari jendela. Rina memejamkan mata, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. Dalam hati ia berbisik, Ya Allah, Engkau telah memberi kejutan yang begitu indah di malam yang penuh berkah ini. Aku tidak pernah menyangka cinta bisa hadir dengan cara yang sehalus ini. Dan di bawah langit riyadi yang sunyi, dua hati yang dipertemukan oleh takdir kini beristirahat dalam damai, memulai babak baru kehidupan yang berlandaskan cinta, keimanan, dan ketulusan yang suci. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan perlahan namun penuh kehangatan. Rina masih belum terbiasa dipanggil Sayyidah oleh para pelayan lain. Kadang ia merasa malu, kadang tak percaya bahwa dirinya yang dulu hanyalah pembantu kini menjadi istri dari putra majikan. Meski begitu, ia tidak pernah sombong atau berubah. Ia tetap membantu di dapur, menyiapkan teh untuk suaminya, bahkan sering menyapu halaman rumah meskipun para pelayan melarang. Aku hanya ingin hatiku tetap tenang, katanya pada Amir suatu pagi. Amir tersenyum sambil menggenggam tangannya. Itulah yang membuatku jatuh cinta padamu, ujarnya lembut. Rina menunduk malu, tapi dalam hatinya ia terus berdoa agar Allah menjadikan dirinya istri yang rendah hati dan penuh kasih. Seiring waktu, perlahan keluarga besar Amir mulai luluh melihat ketulusan Rina. Nyonya Salma yang dulu memandangnya dengan dingin kini sering mengajaknya bicara. Ia melihat bagaimana Rina memperlakukan Amir dengan lembut, selalu menyambutnya dengan senyum setiap kali pulang kerja. Suatu hari, Nyonya Salma datang ke kamarnya membawa kain abaya berwarna hitam dan berkata, mulai besok, pakailah ini. Kamu adalah menantuku,
dan aku ingin kamu ikut kegiatan sosial bersamaku." Rina hampir tak percaya mendengar itu. Air matanya menetes. Ia mencium tangan ibu mertuanya dengan penuh hormat. "Terima kasih, Ibu," ucapnya pelan. Malamnya, ia sujud lama di atas sajadah, berdoa penuh syukur. Ia tahu, hanya Allah yang bisa membalikan hati manusia dengan cara yang tak disangka-sangka. Kehidupan Rina dan Amir berjalan dengan damai. Mereka sering menghabiskan waktu di taman belakang rumah, duduk di bawah pohon kurma sambil berbincang ringan. Kadang Amir membacakan ayat Al-Quran, sementara Rina mendengarkan dengan penuh takzim. Ada kalanya mereka hanya diam, menikmati angin sore yang hangat. Dalam setiap keheningan itu, Rina selalu merasa hatinya dipenuhi ketenangan. Ia sering berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah menulis takdirku begitu indah. Aku dulu hanyalah seorang hamba yang datang ke negeri ini untuk mencari nafkah, tapi Engkau gantikan tangisku dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan." Amir pun sering mengingatkannya, "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi selama kita berpegang pada Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja." Beberapa bulan kemudian, Rina mulai aktif mengikuti kegiatan sosial bersama ibu mertuanya. Ia mengunjungi rumah-rumah yatim, membantu membagikan makanan, dan mengajar anak-anak mengaji. Senyum tulusnya membuat banyak orang menyayanginya. Di setiap langkah, ia selalu mengingat asalnya. Seorang gadis desa yang dulu berangkat dengan penuh air mata, kini menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Kadang malam-malam ia berdiri di balkon, memandangi langit riad yang bertabur bintang, lalu berdoa lirih. "Ya Allah, terima kasih karena telah membawaku sejauh ini. Aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU, bahkan di saat aku hampir putus asa sekalipun." Air mata syukurnya menetes perlahan, membasahi pipinya yang kini tampak lebih lembut dan bahagia. Suatu sore, Amir pulang membawa kabar gembira. Ia memeluk Rina dengan senyum lebar dan berkata, "Dokter bilang kamu hamil." Rina terpaku, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata langsung mengalir deras. Ia tak mampu berkata apa-apa selain sujud syukur di hadapan Allah. Amir ikut berlutut di sampingnya, mengusap bahunya sambil berdoa dalam hati. Momen itu menjadi bukti bahwa kasih sayang Allah begitu nyata dalam kehidupan mereka. Dari rasa takut, kesedihan, dan ujian, kini mereka diberi karunia yang paling indah. Beberapa bulan kemudian, Rina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Amir menamainya Rayyan, yang berarti pintu surga bagi orang-orang yang sabar. Saat menimang bayinya, Rina menangis bahagia. Ia teringat masa-masa kelam saat harus meninggalkan keluarganya di Jogja, saat ia bekerja dengan air mata dan rasa takut, hingga akhirnya Allah menulis kisah baru yang penuh kemuliaan. Di dadanya, ia tahu bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana indah yang telah digariskan sejak awal. Malam itu, ketika Amir menatap bayi kecil mereka yang tertidur lelap, Rina berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau memang maha baik. Dari tanah air yang jauh, Engkau membawa hamba MU menuju cinta yang suci dan kehidupan yang penuh berkah." Dan di bawah cahaya rembulan riad yang tenang, keluarga kecil itu hidup dalam kasih yang tumbuh dari kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang diridek oleh Allah.